Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tristan Jaya dengan NIM 21513047. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang penelitian saya, yaitu penerapan Advanced Oxidation Process dengan kombinasi ozon dan hidrogen peroksida untuk pengolahan air lindi dari TPA Piungan. Dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Hudori STMT PhD, dan dosen penguji Bapak Dr. Insinyur Andik Yulianto STMT IPM, dan Ibu Insinyur Nisa Hanumistoro STMT MNIPP. Adapun outline pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama latar belakang, rumusan masalah, lokasi penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan serta saran. Yang pertama yaitu latar belakang. Di Yogyakarta sendiri terdapat TPA yang bernama TPA Piungan. Pada TPA Piungan ini telah ditutup pada tahun 2024 dikarenakan sudah overload. Dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan, tumpukan sampah pada TPA Piungan. Timbunan ini menghasilkan air lindi yang terbentuk dari rembesan melalui timbunan sampah, membawa zat larut maupun tersuspensi yang sebagian besar berasal dari proses penguraian sampah. Air lindi ini mengandung senyawa organik, anorganik, mikroorganisme, logam berat, serta zat yang sulit terurai seperti amonia, nitrogen, dan garam anorganik yang berpotensi mencemari air tanah, dan badan air di sekitarnya. Dari permasalahan ini, diharapkan penelitian ini menjadi solusi dari permasalahan ini dengan aplikasi AOP dengan kombinasi ozon dan hidrogen peroksida untuk mengolah air lindi yang dihasilkan dari TPA Piungan. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait air lindi yang dihasilkan dari TPA Piungan yang masih mengandung BOD, COD, dan TSS dengan kadar yang cukup tinggi. Meskipun di TPA Piungan sudah terdapat IPL, hasil pengolahannya masih belum memenuhi baku mutu sehingga harus dilakukan penelitian lebih lanjut, yaitu dengan penerapan metode AOP. Namun sejauh ini belum diketahui sejauh mana AOP mampu menurunkan kadar BOD, COD, dan TSS, serta dosis optimum hidrogen peroksida dan waktu ozonisasi yang paling efektif, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan kondisi pengolahan yang optimal. Dan adapun lokasi penelitian, pada penelitian kali ini dilakukan pada instalasi pengolahan lindi pada TPA Piungan yang beralamatkan pada Dusun Ngabla, Desa Sitimulyo, Kecamatan Piungan, dan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada IPL ini dilakukan titik sampling pada inlet TPA Piungan itu sendiri. Kemudian metode penelitian. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu AOP. AOP dalam penelitian ini menggunakan generator ozon untuk menghasilkan ozon dan menggunakan hidrogen peroksida. Metode ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas metode oksidasi dalam mengurangi polutan, terutama senyawa organik yang sulit terdegradasi. Adapun variasi waktu ozonisasi yaitu 20 menit, 40 menit, 60 menit, dan 80 menit. Serta variasi dosis dari hidrogen peroksida yaitu 10, 20, 30, dan 40 mili. Serta adapun parameter yang diuji pada penelitian ini yaitu BOD, COD, TSS dengan regulasinya masing-masing. Masuk ke poin hasil dan pembahasan. Yang pertama ada konsentrasi ozon, yaitu ozon yang dihasilkan pada setiap variasi waktu. Dosis ozon ditentukan melalui kontak langsung generator ozon dengan larutan Tai pada variasi waktu yang telah ditentukan, yaitu 20, 40, 60, serta 80 menit. Jika dilihat pada grafik, semakin lama waktu paparan ozon, kadar ozon semakin kecil. Hal ini disebabkan karena semakin lama paparan ozon generator, maka produktivitas ozon akan semakin kecil. Kemudian ada pengaruh AOP terhadap konsentrasi BOD. Penurunan konsentrasi BOD terdapat yang konsisten dan ada pula yang terdapat fluktuasi. Jika dilihat pada grafik yang saya tampilkan, penurunan paling signifikan yaitu pada variasi dosis hidrogen peroksida 40 mili dan waktu ozonisasi 40 menit mencapai angka 57,4 mg per liter. Salah satu penyebab penurunan tidak stabil yaitu sifat ozon yang tidak stabil. Ozon mudah terdekomposisi dalam kondisi lingkungan tertentu, terutama ketika terpapar suhu tinggi, cahaya, atau senyawa pengganggu lainnya. Tidak stabilan ini menyebabkan produksi radikal hidroksil sebagai agen oksidator utama dalam proses AOP menjadi tidak merata sehingga efektivitas degradasi senyawa organik dapat berubah-ubah. Kemudian ada pengaruh AOP terhadap konsentrasi COD, sama seperti BOD, terdapat yang konsisten dan ada pula yang fluktuasi. Begitu juga jika dilihat pada grafik yang saya tampilkan, penurunan paling signifikan yaitu pada variasi dosis hidrogen peroksida 40 ml dan waktu ozonisasi 60 menit dengan mencapai angka 627 mg per liter. Kondisi ini erat kaitannya dengan sifat ozon yang sangat reaktif namun tidak stabil di dalam air. Ozon mudah terdekomposisi terutama dalam kondisi tertentu dan menghasilkan radikal bebas seperti radikal hidroksil
memulai reaksi oksidasi lanjutan terhadap senyawa organik. Dan adapun ya parameter terakhir yaitu TSS. Terdapat konsentrasi TSS pada air lindi, terdapat yang konsisten dan juga terdapat yang fluktuatif. Pada grafik ditampilkan penurunan yang paling signifikan yaitu pada variasi dosis hidrogen 40 mili dan waktu ozonisasi 80 menit yaitu mencapai 33,5 mg per liter. Saat kandungan TSS mengalami peningkatan, kondisi ini mengindikasikan bahwa ozon belum sepenuhnya bereaksi dengan senyawa organik lainnya akibat sifat ozon yang tidak stabil dan cenderung mudah terurai sebelum membentuk radikal hidroksid secara optimal. Kemudian setelah dilakukan penelitian terdapat kesimpulan yaitu yang pertama karakteristik awal air ini masih tergolong tinggi yaitu kandungan BOD sebesar 1959 mg per liter, kandungan COD sebesar 1993,67 mg per liter dan kandungan TSS sebesar 59 mg per liter. Secara keseluruhan, penerapan metode AOP pada air ini cukup efektif, namun hasil yang didapatkan terdapat penurunan yang konsisten, terdapat pula yang masih mengalami fluktuasi. Pada parameter BOD, efektivitas tertinggi yaitu mencapai 97% dengan nilai BOD turun hingga 57,4 mg per liter. Pada parameter COD, efektivitas tertinggi yaitu mencapai 69% dengan nilai COD turun hingga 627 mg per liter. Dan pada parameter CSS, efektivitas tertinggi yaitu mencapai 43% dengan nilai TSS turun hingga 33,5 mg per liter. Dengan hasil ini didapat bahwa pada parameter BOD dan TSS sudah memenuhi baku mutu, sedangkan parameter COD belum memenuhi baku mutu. Perlu diteliti lebih lanjut terkait penentuan dosis hidrogen peroksida dan waktu oksidatif agar COD dapat memenuhi baku mutu. Pada penerapan metode AOP, kombinasi hidrogen peroksida dan ozon didapat dosis optimum pada tiap parameter. Pada parameter BOD, dosis optimum yaitu pada variasi hidrogen peroksida 40 mili dengan waktu oksigenasi 40 menit. Pada parameter COD, dosis optimum yaitu pada variasi hidrogen peroksida 40 ml dengan waktu ozonisasi 60 menit. Dan pada parameter CSS, dosis optimum yaitu pada variasi hidrogen peroksida 40 ml dengan waktu ozonisasi 80 menit. Adapun saran yang dapat saya beri pada penelitian kali ini yaitu menentukan kembali variasi waktu dan dosis hidrogen peroksida yang lebih optimal dalam pengolahan air limbah, penerapan metode AOP pada outlet IPL TPA Piungan guna memperoleh gambaran perbedaan efektivitas pengolahan IPL dibandingkan dengan hasil pada inlet. Disarankan untuk membuat tutup reaktor AOP yang lebih kedap agar ozon yang dikeluarkan oleh ozon detonator tidak lepas ke lingkungan bebas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.